match point-nya masih di tangan dari Onyx, Lim. Setuju. Dan draft untuk Onyx ini terlihat sangat-sangat meyakinkan kembali dengan Kaja. Saat itu ada chipnya, Ji. Apakah sekarang bisa tanpa chip? Kita bakal menyaksikan, tapi gua pengen yang di festival dan juga di dalam kita berikan FPL Velodrome dan tepuk tangannya. Biarkan Rawamangun mendengar betapa gemuruhnya di Royal Derby match kali ini. Let's go to the land of down. Match point masih di Onyx. Satu langkah lagi menuju ke MSC. Tapi jangan salah, sang raja gak gampang memberikan tiket tersebut. Masih ada halang rintang, draft yang berbeda, konsep yang akan lebih agresif. Dan ya, Badang Kiboy yang masih punya draft bagus. Bahkan lihat flicker langsung digunakan oleh Kiboy. Dia tahu dari Susujin bisa 2 kali punya anak tangga dan Kiboy bisa tumbang di depan sana kalau nggak dipaksa untuk menggunakan flicker. Iya, tapi ini yang seperti gue bilang kemarin kan, kalau ada chip dan juga Lui, oke, ini ada 2 teleportation. Belum support ajanya. Trill, ada Impurex juga, tidak secepat itu tapi dia Oke, tapi one by one situation. My God, Kairi, dia harus point. Dengan 2 teamfight yang berbeda membuat para pasukan dari tim Onyx juga nggak bisa melakukan cover. RRQ juga nggak bisa melakukan cover. Jadi bisa dibilang, kalau tadi Kairi memaksa Susujin sampai sekarat banget, itu berbahaya untuk Susujin sih. Tapi ini masih ada satu. Lele! Jangan lupakan, Lele itu juga sakit di early game loh, Lim. Retribution oke, keluar dua-duanya. Terlambat. Tapi level 4 nih sekarang untuk Kairi. Gue penasaran, akankah ada gerakan awal, ada serangan dari awal atau nunggu Sansia 4? Diversion di cancel lagi, gak boleh pulang sama Idok. Ya Idok, memang salah satu roamer bandel juga, jujur. Cukup menjadi roamer yang cukup mengerikan. Tapi Kairi sekarang dengan Ring of Order-nya, ini dengan Ring of Punishment-nya dia bisa untuk mendapatkan turtle dengan retribution kalau dia mau. Iya, ada damage yang lumayan besar ya. Apalagi setup. Oke, lihat di depan sana. Retribution berhasil didapatkan. Satu informasi, jangan lupakan, Masya pernah di tangan dari Lutfi. Dan satu hal, sekarang RRQ bisa fokus gak pecah belah antara Kairi dan juga Masya tersebut. Iya, karena Kairi akan bermain berempat, Masya akan main sendiri. Betul. Dan nanti Lutfi dia bisa langsung ngambil ke arah point. Itu tahu Granger, dia nggak punya dash yang cukup baik untuk kabur. Mengandalkan spell, iya tapi Lutfi juga punya spell. Makanya harus dijaga. Mungkin nanti Idok, mungkin nanti Dairen yang harus nempelin ke arah Toy. Dan di situ biasanya saatnya Savero bersinar. Oke, di balik itu semua kita menyaksikan ini agak cukup unik. Invasi jungle-nya ini juga nggak ada hentinya. Lihat Kairi bahkan dia tahu dia nggak mau ngasih sedikit pun chance dari Susujin untuk bisa nge-invite. Dia nggak kasih celah. Cuma dengan adanya God Laner yang masuk ke dalam sana ini berbahaya banget. Kenapa gue bilang berbahaya, Lim? Lihat Savero, dia clear dengan sangat cepat dan udah mulai terlihat sedikit permainannya, Lim. Oh iya. Masalahnya gini. Iya. Di awal Onyx belum punya damage. Mengandalkan Sans menurut gue gak akan bisa. Satu item setidaknya dari Lutfi diajak tim fight baru bisa. Nah, Lutfi ini terlihatnya juga sedikit-sedikit gitu loh. Berbahaya, gak maksimal. Kalau dia terlihatnya maksimal mungkin bisa dikomit. Tapi karena kelihatannya oke muncul, gak ada sebentar, hilang lagi, split, muncul, hilang sebentar. Jadi untuk RRQ dengan tidak adanya Loi atau tidak adanya chip, dia nggak bisa respon cepat. Belum kelihatan semua ya. Dari powernya atau potensinya sebenarnya udah mulai kelihatan. Iya. Tapi itu kalau udah jadi item pertama, Hector ini jadi kunci loh. Tapi kalau kita lihat Lim, sambil kita menyaksikan, visionnya jelas. Kalau Loi-nya dapat, kalau Loi-nya nggak dapat vision, ini nggak jelas sama sekali. Oh Lele. Nah, connect. Dan hati-hati loh. Target dari diversion bisa jadi tidak ada initial trap-nya. Heptasis udah jadi. Tapi kondisi kali ini, walaupun kita melihat RRQ awal jalannya mulus, tapi beat to the late game jangan sampai dilupain, Lim. Dia diversion. Oke, langsung ada dispersion di belakang sana. Lutfi menuju ke arah Susujin. Di zoning out begitu saja. Tapi nampaknya Kiboy hampir termakan. Para pasukan dari tim RRQ mendapatkan Lutfi. Dan bahkan Lutfi melakukan distraction dengan sangat manis. Tapi sedikit sayang, retribution Kairi. What a steal total from Kairi. Sebenarnya
yang setup Onyx juga loh. Dan distraction dari Lutfi tadi gak sempet ternyata membeli waktu sampai Turtle diamankan dan Xavero balikin keadaan. Ya, bisa kita lihat buying time yang diberikan lama. Tapi cuma cukup sebentar waktu mereka mendapatkan Turtle, nggak bisa panjang. Iya, karena Lutfi-nya juga nggak tahan lama sebenarnya Ji. Dia 1 bar HP langsung hilang, 2 bar. Dan tadi sampai spellnya loh yang dibuka, flickernya udah nggak ada. Ya walaupun positifnya memang Turtle untuk Onyx. Tapi meskipun begitu, lihat di depan sana, Toy bakal dipasang Keyboy. Flicker for defensive masih berhasil diselamatkan. Membuat Toy tidak bisa ditumbangkan. Tapi jangan lupakan kayak ini menjadi penjatuhan. Hilang sekejap. No Flicker dan Kairi di penjatuhan. Satu hukuman yang berhasil dimiliki dari seorang Kairi terhadap Toy. Membuat Toy tertunduk lemas tak berdaya. Tapi di sisi lain ada Lutfi juga yang tumbang nih. Continuous damage yang pasti. Sutsujin bisa menumbangkan darah Lutfi yang begitu banyak. 3 bar HP bersama dengan Dairon. Tsunami Slam commit. Ternyata perhitungannya matang. 1 tukar 1 walaupun ya kalau ngomongin rugi lebih rugi RRQ karena yang hilang Toy. Iya, tapi melihat dari Lutfi memang bukan di early game, powernya di arah mid or late game dia cuma cukup jadi ini doang, cannonball. Udah dia cukup boom meledak sekali, lanjut atau enggak, yang penting targetnya tumbang. Iya. That's it. Tuker ya, even dia tumbang setelah itu pun nggak masalah. Nggak masalah, emang itu tugasnya. Cannonball, 1 kali tembakan yang penting meledak, pastikan dapat 1 poin. Ya tinggal targetingnya aja nih, entah Toy, entah Sutsujin. Menurut gue dua-duanya ini bisa banget untuk ditarget. Malah menurut gua, kalau Dairon muncul depan hidungnya aja bisa dikomit. Tapi agak berat sih jujur Dairon. Dia experience, dia punya level yang cukup sebenarnya untuk grow. Tapi dari era mid lane, jujur dari keduanya sama-sama nggak punya high ground ya. Seperti yang tadi game sebelumnya juga. Mereka mengandalkan team fight, mereka mengandalkan initiate. Dan Kaja dari Kairi masih belum terlihat untuk defense-nya yang sempurna. Oke, tapi nampaknya depan sana langsung coba dipasang dengan Tsunami Slam. Tapi ternyata Sutsujin dengan Keyboy yang terlalu lembut di depan sana berhasil ditumbangkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Pertukaran bahkan kali ini tidak terjadi. Turtle di tangan dari tim RRQ, 1100 gold different. Ini menandakan dari Cannonball mereka belum siap dirakit. Meriam mereka belum siap. Oke. Tapi gini nih, kalau misalkan masuk di mid game, justru power dari RRQ ini akan lebih menurun. Karena dari Onyx-nya akan meningkat. Damage dari Lutfi yang udah punya item, damage dari Xavero yang udah punya item. Sekarang Dairon mau ada item atau enggak, dampaknya akan berbeda ketika pick off aja. Yes. Toy dan juga Sutsujin, damage dealer mereka yang harusnya 2 item tuh udah bisa online. Oke, tapi kita bakal menyaksikan di mana map control jujur Onyx masih pegang kendali. Sekalipun kondisinya Onyx kalah 800 atau 1000 gold, map control mereka cukup baik. Tapi lihat RRQ, gue senang banget sih sama trap yang ditaruh oleh Rins. Itu seakan-akan memang ngebuka dan ngedeteksi tapi Xavero. Oke, Xavero terlihat dan di-commit begitu saja. Avatar of Guardian berhasil dapatkan tapi lelenya gagal. Informasi yang sangat mahal, no revive for this time. Iya, terlalu jauh sih tadi. Sebenarnya mau di backup juga tapi nggak bisa yang terlalu komit. Apalagi lihat dari Lutfi yang masih belum mau join. Ke arah Blade of Despair yang untuk item kedua sangat cocok sih. Kairi, Thunderbelt, dan di sisi lain Tsunami Slam tanpa ada komit, mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Tapi kalau di komit, sekalipun Keyboy yang paling keras itu bisa dimakan. Nah, meskipun dengan ada Keyboy yang mereka dapatkan, selama kondisinya mereka tidak memiliki map control, objektif netral pun gak bisa mereka komit, Lin. Iya. Itu akan terjadi untuk kesekian kalinya backdoor. Apalagi mereka punya Lutfi, Onyx. Benar. Sementara sekarang lihat Diversion. Surprise! Di depan mata dari Idok. Untuk membuktikan kalau bukan berarti tidak ada charge di mid, bukan berarti tidak bisa di-defense. Dia bisa datang kapanpun. Itu hanya motong travel time aja loh. Jadi belum kelihatan sampai saat ini untuk diversion yang agresif. Masih belum terlihat juga untuk pick off diversionnya. Mereka bisa lempar Lutfi mungkin. Kalau memang kurang mungkin bawa bareng sama Kairi-nya. Kairi datang dari belakang, nge-damage langsung itu mungkin bisa jadi opsi. Tapi sekarang Lord yang muncul, RRQ. Mereka pegang kendali 1000 gold. Diamankan, masih bisa dikontes. Dari level tapi Kairi beda 2 dan diversionnya kelihatan. Oke, tapi lihat kali ini perpasukan dari tim Onyx. Mereka bakal coba melakukan setup. Darat! Tsunami Slam dengan Purify berhasil mendapatkan seorang sans. Tapi perpasukan dari tim RRQ. Team fight Homid. Menuju ke belakang Toy. Deliver damage berbanding balik dengan Xavero. Lele menuju ke seorang Kairi dan hilang begitu saja. Terkena Sky Beast membuat Kairi tertinggal. Bahkan Toy free hit. Double kill. Looking for triple kill. Yang membuat perpasukan dari tim
RRQ dan juga Onyx kehilangan 2 jungler menandakan objektif masih berdiri tegak gagah menantang. Oh hati-hati Xavero, damage dari Toy yang sangat terasa mid-nya berhasil dibongkar Onyx. Mereka kembali ada di posisi yang terancam. Teamfight yang kembali diunggulkan oleh RRQ, pertukaran yang gak adil untuk Onyx bahkan sekarang. Dengan vision yang lebih luas, RRQ mereka bisa pegang kendali, Lord bisa mereka setup kembali. Akhirnya RRQ, sang raja, berhasil mendapatkan vision yang jelas dengan adanya mapping control di hadapan teman yang selalu dikontrol oleh Sosujin. Itu memberikan segalanya. Tapi lihat, di balik sana, dengan adanya informasi yang cukup mahal dan Keyboy terdeteksi. Tertangkap begitu saja instant kill. Membuat Lord dari tim Onyx memilih harus mundur dan retribution from Kairi. What a steal Lord from Kai. Tetapi di depan sana Lutfi tidak akan ada jalan untuk pulang. No, where to run Lutfi. Gak bisa kabur, tapi seenggaknya Lord ini menambah nafas dari Onyx. Pound sesaat lagi 3 member dari Onyx yang tersisa melawan 5, tapi Ring of Punishment plus Retribution. Kembali lagi, ingat di saat zaman Kaja bersinar sebagai roamer, Kaja salah satu roamer yang aktif untuk steal objektif. Betul. Dengan Ring of Punishment-nya. Iya. Kelihatan juga dari Xavero. Langsung ada Tsunami Slam. Sayang banget purify-nya. Tapi nggak masalah. Dengan kondisi mereka yang memiliki Lord itu nggak masalah. Bahkan itu menandakan informasinya kalau Onyx tinggal ngeredam agresivitas mereka. Tapi kalau lu perhatikan dari goldnya, ini malah untung RRQ. 1.500 dari gold keuntungannya sekarang naik jadi 2.200. Dan pertanyaan adalah gimana cara Onyx untuk melakukan push? Gak ada purify untuk Xavero. Artinya Xavero bisa menjadi target utama nih. Entah itu Direct, entah itu Idok. Tapi lihat distraction dilakukan apa terkan dia. Idok dari belakang sana dan berhasil menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Dengan adanya diversion dan itu dia. Sats, Sur, and Travel berhasil menyelamatkan Onyx dari gempuran yang mereka miliki. Oh, tapi top mereka lane-nya. lupakan di top lane. RRQ. Minimap tidak terlihat akibat team fight yang cukup besar. Dan dengan adanya Lord di bawah menit 12 dapetin 1 turret base itu mahal harganya. Dan worth it ditukar oleh Xavero. Itu dia, apalagi next Lordnya ada di bawah. Artinya top lane ini akan jadi pressure terus menerus dari super minion Onyx. Dan ya, goldnya memang masih dipegang Onyx. Mereka harus hati-hati, mereka harus sadar team fight gak bisa diunggulin. Malefic Roar udah jadi, oh crossing ternyata. Oke. Gue kira tadi Legend Sword-nya mau dijadiin Blade of Despair. Berarti mereka miskalkulate, mereka kira dengan adanya Holy Defense Lordnya selesai. Tapi kayaknya Lim, ada gap antara minion dan Lord. Jadi minion yang pertama memecahkan Holy Defense, Lord jadi kenanya sedikit doang. Bisa jadi juga. Tapi yang pasti ya satu best turret-nya hilang. Jangan lupa nih untuk Farman tadi kejadian anomali. Oh Tsunami Slam, no volley banget damage. Berhasil mendapatkan satu dengan avatar Fred. Sosujin. Begitu saja dan Sosujin. Berhasil mendapatkan Xavero. Lele kembali membuat seorang Kairi terting down. Terbakar tim Onyx. Mereka porak-poranda. Toy mau coba dapetin satu point kill dan double kill. The one last man standing. Ada di tangan dari Lutfi. Walaupun dia tumbangkan sosok seorang Idok, tapi itu tidak berarti apa-apa. One straight push is real Mau kah? dicoba karena recall memang dari Lutfi, tapi apakah Lutfi seorang diri mampu untuk melakukan defense? 5 detik lagi untuk minion spawn. Oke, 5 detik lagi minion spawn. Clear minion mereka memiliki sosok seorang Selena. Mampukah diselesaikan? No, mereka harus pulang. Kalau mereka maksa, akan terjadi untuk kedua kalinya. Onyx menggagalkan one straight push. Ya itu dia. Vibes dari final upper bracket memang sedikit berbeda. Kedua tim yang kasih diversion Onyx Lim. tiba-tiba hilang dan ini menjadi kesempatan untuk para pasukan dari tim Onyx bisa mendapatkan Lord yang mereka miliki. Informasi terlihat dengan sangat jelas. Vision yang sangat jelas ketika Toy berada di arah top lane. Tapi Sosujin mencoba untuk menargetkan seorang Xavero. Mundur ke arah belakang sudah ditangkap. Dan no way! Sosujin tershutdown. Sosujin harus meredam sedikit agresivitas yang dia miliki. Oh no, tiba-tiba 2 member dari RRQ harus tumbang. Dan momentum ditarik Onyx. Mereka bisa set up dari Lordnya dan pre-Lord untuk Onyx. Reload. Wow. Wow, ini dia. Vibe upper bracket final. Benar-benar luar biasa. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kedua belah tim. Dua belah tim. RRQ butuh semangat, Onyx juga butuh semangat. Itu dia. Diversion lagi-lagi Sans masih menjadi membuat momentum. Dan RRQ harus lebih sadar dengan itu semua.
Mid mulai dibongkar. Lord ada dari atas. Lutfi udah punya damage. Siapapun bisa ditabrak. Toy Sosujin. punya Wind of Nature tapi enggak untuk Sosujin. Tapi jangan lupakan Sosujin harus tahan sedikit agresivitas dia. Damage dealer yang sangat besar. Dan bisa dive dan itu dia surprise! Kilasan! Teleportasi kita fokus karena Best. Gak boleh apa-apa terjadi. Savero mencoba untuk melakukan endgame. Tapi ternyata masih bisa ditutup. Tidak jalan untuk Savero. Kilasan salah Sosujin. Tapi ini penjara! Onyx berhasil menenggelamkan sang raja ke lower bracket. It's Sonic time! It's MSC time! Onyx kembali mendapatkan kesempatannya membalaskan apa yang belum terbalas di season yang kemarin. Satu tiket sudah sold out. Berangkat dari bawah. Onyx berhasil menuju ke Riyadh. Welcome Onyx to EWC.